Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat kesempatan, insyaallah Allah berikan kepada kita untuk ada satu dalam Al-Qur'an, satu surah yang di mana satu surah ini memiliki 8 manfaat yang sudah insyaallah kami rangkum. Surah itu adalah surah yang digolongkan sebagai surah yang terpendek dalam Al-Qur'an. Mungkin semua kita sudah menghafalnya. Surah tersebut adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas sendiri adalah menjadi surat pendek yang paling banyak dilantunkan pada saat sholat fardu karena dia surahnya memang pendek, maupun di dalam sholat fardu maupun sunnah. Ada segudang manfaat membaca surah Al-Ikhlas, salah satunya yakni menjadikan sebagai jembatan menuju surga. Menjadi jembatan menuju surga. Adapun di antara manfaat-manfaat 8 manfaat tersebut dalam surah Al-Ikhlas, yang pertama adalah dijaga dari segala kesusahan. Mengutip dari buku Berzikirlah pasti hatimu akan tenang, karya Nurul Qamariyah. Nurul Qamariyah menjelaskan tentang manfaat membaca surah Al-Ikhlas. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga atau memelihara kita semua dan bahkan menjauhkan kita dari segala bentuk kesusahan dan lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, barang siapa hendak pergi bepergian, kemudian ketika ia hendak meninggalkan rumahnya, ia membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, maka Allah memelihara rumahnya sampai ia kembali. Jadi dijaga dari segala kesusahan orang-orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Yang kedua, adapun keutamaan daripada pembacaan surah Al-Ikhlas, yang kedua adalah dimudahkan dalam sakaratul maut. Ibnu Sa'id Khanafi juga menjelaskan tentang manfaat membaca surah Al-Ikhlas. Menurutnya, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dan mengamalkannya dengan hati yang ikhlas, maka ia akan melepaskan dari dirinya kesusahan duniawi, dimudahkan dalam sakaratul maut, dan dihindarkan dari segala kegelapan kubur atau siksa kubur, dan dijauhkan dari kengerian pada hari kiamat nanti. Selanjutnya adalah keutamaan daripada membaca dan mengamalkan surah Al-Ikhlas ini, dibangunkan istana di surga. Dari Muaz bin Anas Al-Juhaini radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas maksud Rasulullah, sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka ia akan dibangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat selanjutnya adalah manfaat membaca dan mengamalkan surah Al-Ikhlas, surah yang pendek ini adalah sebagai jembatan menuju surga. Maksudnya setiap muslim yang senantiasa membaca dan mengamalkan surah Al-Ikhlas ini sendiri akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, surah Al-Ikhlas juga sebagai jembatan umat muslim untuk masuk ke dalam surga insyaallah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah wajib. Aku bertanya, apa yang wajib? Beliau bersabda, telah wajib baginya surga. Selanjutnya adalah keutamaan membaca surah Al-Ikhlas dan mengamalkannya, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaatnya Al-Ikhlas adalah mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala atau penghapusan dosa. Seorang muslim yang senantiasa membaca surah Al-Ikhlas dan mengamalkannya, insyaallah akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Mihjan bin Al-Adru radhiyallahu an berkata, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, tiba-tiba ada seseorang yang telah selesai dari salatnya.
dan ia sedang bertahajud kepada Allah. Lalu ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu agar bahwa sesungguhnya Engkau yang Maha Esa, ya Allah. Aku bergantung kepadamu atas segala sesuatu dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ampunilah dosa-dosaku karena sesungguhnya Engkaulah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyahut atau bersabda, "Sesungguhnya ia telah diampuni dosa-dosanya." Beliau mengatakan sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya adalah malaikat turun menyolatkan saat meninggal dunia. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan surah yang pendek ini, yaitu surah Al-Ikhlas, yang sama-sama mungkin kita telah hafal semua, mudah dihafalkan bagi mungkin sudah dari anak-anak maupun kalangan dewasa yang bahkan jarang membuka jarang membuka Al-Quran, tapi senantiasa ia dengarkan pada saat pelaksanaan sholat fardu. Jadi gampang dihafalnya insyaallah. Seseorang yang membaca surah Al-Ikhlas, malaikat akan turun menyolatkannya saat ia meninggal nanti. Insyaallah uh, sebanyak 70.000 malaikat akan turun kepadanya untuk menyolatkan seorang muslim yang mengamalkan surah Al-Ikhlas ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keistimewaan kepada orang-orang yang mengamalkan dan membaca surah yang pendek ini. Surah yang pendek dan surah Al-Ikhlas ini. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa malaikat Jibril menyampaikan kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melihat matahari lebih redup dari biasanya. Sesungguhnya itu Muawiyah al-Laisi, dia telah meninggal dunia di Madinah pada saat ini di Madinah. Maka Allah mengirimkan kepadanya sebanyak 70.000 malaikat untuk menyolatinya karena ia senantiasa membaca dan mengamalkan ajaran surah Al-Ikhlas. Yang selanjutnya adalah dijauhkan dari gangguan setan saat tidur. Jadi orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan surah Al-Ikhlas sebelum ia uh, menghampiri tempat tidurnya atau sebelum ia tidur, maka dia akan dihindarkan dari gangguan setan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah, sesungguhnya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, yakni mengangkat tangannya untuk berdoa. Kemudian ia sedikit meludah kepadanya sambil membaca surah Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusap kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau, kemudian memulainya dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Jadi beliau mencontohkan kita agar terhindar dari gangguan jin atau setan pada saat kita tertidur dengan membaca 3 qul, yakni qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq sebelum tidur. Yang terakhir adalah mendapat pahala sepertiga Al-Quran. Jadi luar biasa, surahnya pendek, kita semua sudah hafal. Apabila kita membacanya dan mengamalkannya, kita bisa mendapatkan pahala sepertiga daripada Al-Quran. Manfaat membaca surah Al-Ikhlas adalah pembacanya dapat mendapatkan pahala sepertiga daripada Al-Quran. Surah ini merupakan suatu amalan yang sebanding dengan sepertiga bacaan Al-Quran yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ia berkata, sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca surah Al-Ikhlas dengan mengulang-ulangnya, maka tak kala pagi harinya ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh surah tersebut. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu adalah surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Mungkin ini adalah sedikit daripada saya. Syukron.